mulut dan anus dan kelamin. Ketika kita memasukkan sesuatu dengan sengaja maka batal. Nah, kalau untuk marah itu adalah emosi seseorang, tidak ada hubungannya dengan rumusan kita yang membatalkan. Terus marah itu apa bisa mempengaruhi pahala kita? Enggak. Sebenarnya itu enggak. Tapi ya janganlah. Ketika kita mosok arepe jengkelnya kita itu engkau apa meneh yang masalah yang seperti itu. Mosok kita arepe jengkel dengan Allah Subhanahu wa taala. Piye to Gusti Allah kok randang di magrib nih kan ngono. Jadi gini, marah itu tidak membatalkan puasa. Marah itu tidak membatalkan puasa. Apakah bisa menggugurkan pahala? Kalau di kitab Fathul Qorib di sini tidak masuk. Kalau yang menggugurkan puasa itu adalah berbicara kotor, ngerasani sama apa tadi satunya, misuh-misuh itu. Nah, misuh-misuh biasanya kan ya dengan marah. Tapi kalau dilihat apakah yang seperti itu membatalkan puasa? Enggak. Zaman puasa nih semisal kata esuk sampai sore muring-muring, nesu-nesu, ya itu puasanya enggak batal. Pokoknya kita enggak memasukkan sesuatu di anggota tubuh itu ya enggak batal. Apa jenenge? Dan di lain hari tidak perlu untuk mengkodoinya. Tapi apakah marah itu bisa mengurangi pahala puasa? Mungkin di kitab yang lebih besar bisa mengurangi. Semisal sampai marah itu tidak. Kalau di sini sepemahaman saya itu tidak. Dilihat dulu zaman itu alasan marahnya itu marah kepada siapa. Lek zaman saya cilik semisal dua adik cilik, terus HP ini sampean dibanting rusak, nesu toh. Lah nesu ngono kuwi posone sampean enggak batal. Anda puasanya tidak batal. Apakah mengurangi? Enggak. Selama sampean tidak menganiaya adike. Wah, HP ku kok tok banting, terus adike sampean kaploki. Lah itu menganiaya orang lain yang seperti itu nanti bisa mengurangi pahala puasa. Tapi ketika kita cuma emosi tanpa diluapkan dengan mendolimi orang lain, maka yang seperti itu tidak akan mengurangi pahala puasa. Marah itu enggak masuk sebenarnya, enggak masuk. Karena marah itu kan emosi, marah, sedih dan yang lainnya itu tidak berhubungan dengan ibadah kita. Bawaan saja. Bahkan saman puasa sedino blek nangis. Semisal saman daftar dokter ndak lulus, bengi wis niat sahur, kata esuk sampai maghrib kok nangis wae. Lah iku enggak batal puasanya. Ganjaran ya ora enggak berkurang karena itu cuma emosi. Yang membatalkan itu apa? Ketika kita memasukkan hal-hal yang membatalkan puasa yang sampai perut ataupun otak. Tapi ketika semacam emosi-emosi yang seperti itu tidak membatalkan puasa dan insya Allah tidak mengurangi pahala. Ya mungkin pemirsa mau ada jawaban ataupun mau mengkritisi silahkan, bisa di-share ataupun komen. Tapi yang saya tahu emosi yang seperti itu tidak akan membatalkan puasa dan tidak mengurangi pahala. Alasan marah, ketika alasan marahnya adalah marah karena kok randang buka-buka, nah itu sampean marahnya pada siapa? Marahnya pada Allah Subhanahu wa taala kan ya ora patut kan. Ya janganlah yang seperti itu jangan. Tapi ketika kita bicara tentang konteks rumusan, puasa kita tidak batal dan pahala kita tidak berkurang selama kita tidak mengaplikasikan hal-hal yang dilarang, semisal misuh-misuh, ngerasani ataupun berbohong. Nah, itu nanti ganjaran kita, puasa kita tetap sah dan pahala kita tetap utuh insya Allah. Gimana? Sudah cukup Mbak Ima? Sampun? Nah, sampun. Ada lagi mungkin? Oh, ada lagi. Oh, inggih, silahkan. Bagaimana hukumnya keramas saat di siang hari, saat puasa? Kenapa? Hukumnya keramas saat berpuasa di siang hari.
Dari Mbak siapa dulu? Sailia. Mbak Inayah. Sailia dari Nganjuk. Oh, Mbak Lailatul. Hukumnya keramas di siang hari bulan puasa gitu ya. Terima kasih Mbak Inayah. Pertanyaan adalah hukumnya keramas di siang hari di bulan puasa. Hukumnya adalah boleh-boleh saja, enggak apa-apa tanpa ada konsekuensi apapun. Is kaya biasa, sampai mandi mau mandi keramas ataupun mandi tanpa keramas, itu puasa kita tetap utuh, puasa kita tetap sah. Jadi tidak ada hubungan apapun. Yang menjadi inti itu yang membatalkan saja. Ketika itu masuk di anggota tubuh, di lubang tubuh, entah dengan sengaja ya, yang jelas dengan sengaja. Kalau nggak sengaja berarti nggak batal. Nah itu puasa kita itu nanti tetap sah-sah saja, tidak ada hubungannya. Misal sampean sedina blek kok keramas ning jeding, ya puasa kita tetap sah-sah saja dan tidak batal. Nggak apa-apa. Keramasnya keramas apa itu? Keramas mandi biasa kan? Nah, jadi kalau keramas mandi biasa sampean sedina blek keramas 5 kali sehari ya nggak masalah. Tapi gini Pak, semisal kita keramas kok masuk di mata, keramas kok masuk airnya itu masuk di telinga, itu nanti gimana puasanya? Nah, jadi kita lihat itu nanti tujuan kita itu apa? Tujuan kita itu adalah mandi. Ketika mandi kok ternyata airnya nggak sengaja masuk, berarti itu hitungannya nggak sengaja. Kalau nggak sengaja berarti puasa kita tetap sah dan tidak batal. Tapi kalau kita keramasnya sengaja agar airnya itu masuk ke mata, airnya itu masuk ke telinga ataupun ke mulut sampai masuk ke dalam, nah itu nanti ya puasa kita batal. Puasa kita batal. Jadi dikembalikan ke tujuan asalnya. Tujuan asalnya kita di kamar mandi itu untuk mandi, untuk keramas, ya udah. Ketika dalam keramas kok airnya itu masuk dengan tidak sengaja, maka puasa kita itu nanti tidak akan batal. Teruskan saja dan juga pahala kita juga tidak akan berkurang insya Allah. Sudah cukup Mbak Lailatul? Cukup nggih? Ya, sudah. Itu tadi 4 pertanyaan dari kakak-kakak magam dari berbagai daerah. Ini masih 10 atau 1/4 jam lagi. Saya lanjutkan sedikit. Nah, sudah tentang rukunnya puasa, yang membatalkan puasa sama kesunahan puasa. Selanjutnya adalah hari yang hari-hari di mana kita haram berpuasa. Mas ini berarti keluar di bulan suci Ramadan ya. Maksudnya ada hari kita itu mau berpuasa di hari selain Ramadan itu boleh-boleh saja. Tapi ada hari-hari yang di mana kita tidak boleh untuk berpuasa. Jadi kita mau puasa Senin Kemis, puasa setiap bulan 3 hari itu ada puasa-puasa sunnah. Tapi ada juga puasa-puasa yang diharamkan di hari-hari tertentu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu lan haram apa siyamu khamsata ayamin, poso 5 dino. Rupane al-idani poso riyaya loro. Aisomu yaume Idul Fitri tegese poso dina Idul Fitri, wa Idul Adha lan poso dina Idul Adha. Wa ayamu tasyriki lan poso dina tasrek, wa hiya utawi tasrek iku salah satun telu alati kang ba'da yaumin nahri ing dalem sawuse dina kurban. Nah, jadi puasa yang diharamkan itu ada di hari-hari ini. Yang pertama dan yang kedua adalah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kita semisal Idul Fitri di pagi hari itu selesai Idul Fitri itu sholat Idul Fitri dan juga